warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai acaranya, marilah sama-sama kita memanjatkan doa ya Bapak Ibu agar acara ini berjalan baik hingga selesai nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya mengucapkan terima kasih pertama-tama karena hari ini kita bisa mengadakan MMD yang mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah mengisi ya. Ini kan lewat Google Form kemarin disebar. Terima kasih untuk kerjasamanya ya Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan supaya bisa mengisi Google Form untuk kita bisa mencari tahu permasalahan-permasalahan apa yang perlu dibenahi ke depannya. Sehingga sebenarnya tujuannya adalah selamat datang Bapak Lurah, selamat siang Pak. Jadi untuk kita tahu lagi nih membenahi bagaimana untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kelurahan Pesanggerahan. Nanti di sini kita akan lihat paparannya, permasalahan apa saja yang harus dibenerin dan solusi apa yang kiranya tepat dan pas nih untuk Kelurahan Pesanggerahan. Jadi ke depan memang posyandu itu sudah akan bergerak ke dalam 6 pilar. Dan seperti mungkin Bapak Ibu ketahui, posyandu itu bukan punya puskesmas ya Bapak Ibu ya. Posyandu itu tidak ada di bawah puskesmas, tapi posyandu itu ada di bawah kelurahan. Jadi punya Pak Lurah nih posyandu, bukan punya kami. Jadi posyandu itu ke depan sudah disahkan juga dari Permendagri yang terbaru tahun 2024. Mungkin masih dalam tahap sosialisasi akan memegang orang SPM, standar PMI. Jadi posyandu itu ada di pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, terus pekerjaan umum, ranting humas, kreatif, kelengahan ketertiban, sama yang terakhir itu di sosial. Kesehatan yang menjadi salah satu bagian dari posyandu. Jadi tidak ada lagi posyandu, posyandu itu tidak ada. Ada cuma satu, posyandu keluarga. Nah, mungkin ada beberapa kader yang sudah dilatih. Baik. Jadi ke depan itu akan terus berjalan pelatihan tersebut sampai seluruh posyandu yang ada di wilayah Pesanggerahan itu terlatih untuk posyandu keluarga. Ada banyak masa materi yang harus diberikan, ada 25 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kader. Jadi mereka akan bisa melakukan pelayanan dari bayi baru lahir, misalnya ibu hamil, ibu salin, bayi baru lahir sampai lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang perlu saja bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa di tahun ini buat 2026 gitu, bukan 2025 ya. Oh, jadi ini istilahnya musyawarah masyarakat desa. Kalau kita di kelurahan terkait itu musrembang gitu ya. Cuman kalau kita mau buat tahun besok gitu ya kan. Kalau ini buat tahun 2026 gitu ya. Jadi beda-beda tipis ya. Tapi semuanya sama dalam rangka menampung aspirasi dari lingkungan masyarakat sehingga nanti disesuaikan program apa yang paling cocok di masyarakat tersebut ya. Kalau dalam musrembang, nah tadi kalimat yang cakep tuh ya, posyandu memang kedepannya luar biasa posyandu ya, karena posyandu itu bukan bagian RW, bukan bagian RT ya, tapi dia adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan. Makanya termasuk posyandu dalam pemilu ini yang memang harus bersikap netral ya. Makanya karena dia bagian dari lembaga kemasyarakatan, PKK, posyandu, RT, RW, ini sama tuh. Nah ini kedepannya posyandu jadi pusat untuk segala macam tadi itu yang dibilang tuh, bidang pendidikan, kesehatan, pemilihan umum, bidang perumahan rakyat, ranting, Bumlimas, dan bidang sosial. Ya, ini nanti jadi di musyawarah itu di posyandu. Oke, posyandu nanti mempunyai peranan yang besar. Mungkin sudah mulai di tahun ini ya, karena memang sosialisasinya di pertengahan tahun ini ya. Jadi memang harus ada pembekalan khusus dari posyandu terkait informasi ini ya. Karena pandangan posyandu selama ini kan dia mengoperasikan posyandu terkait 5 meja gitu ya kan. Nah itu nanti harus nih dari dinas kesehatan mulai memberikan pembekalan kepada posyandu terkait 6 bidang tadi ya, 6 bidang yang begitu luas. Jadi ini juga arahnya ya aspirasi kan, kalau posyandu di bawah itu ya aspirasinya lebih kena ya, lebih kena terkait dengan lingkungan masyarakat itu sendiri ya.
Jadi ibu nanti ke depan posyandu itu luar biasa ya. Sejak saya juga nanti ya kan ada penguatan tertentu di posyandu dengan sebegitu luasnya bidang-bidang yang harus mereka tangani. Ada bidang perumahan rakyat coba, bagaimana coba ya? Bidang perumahan rakyat ada nggak catatan saya tadi? Saya cuma catat cuma 2 bidang doang nih, bidang sosial sama bidang terapi. Bidang sosial nih komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial. Apaan coba itu? Ya kan? Identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dan memfasilitasi dan atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dari bahasa ini menyalurkan bantuan sosial ya. Misalnya nanti tuh yang bahasa-bahasa biasa ada di kelurahan tuh yang bertruk-truk itu nanti adanya di posyandu. Makanya nanti posyandu harus punya tempat sendiri. PR-nya memang itu ya. Waktu yang di sana tuh tempat ya. Tempatnya kan posyandu ember apa namanya numpang RW. Iya kan? Kalau nggak ada RW, nggak ada posyandu, apa susah nyari tempat itu di rumah orang gitu. Nah, ini kalau kita nanti bergerak ke 6 bidang ini, posyandu kayak punya kantor kayak RW gitu, ya setidaknya punya kantor kayak gitu, sehingga nanti melaksanakan 6 bidang yang tadi akan dikembangkan itu, ya bisa luas dan bisa maksimal hasilnya. Udah itu aja ibu, ini juga kegiatan yang rutin kita lakukan. Jadi nanti disampaikan bagaimana tekniknya nanti dipandu oleh Puskesmas. Mudah-mudahan aspirasi dari lingkungan bawah semuanya terserap dengan baik dan bisa pemerintah daerah untuk mengaplikasikannya di lingkungan masing-masing. Itu aja mungkin dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Masyarakat Desa tahun 2024 Kelurahan Pesanggerahan resmi dibuka. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu juga langsung ke acara ini, yaitu paparan hasil analisis SMB kepada Bapak Ita. Ya, perkenalkan kita dari Puskesmas Pesanggerahan ingin memaparkan hasil dari survei masyarakat desa yang kemarin diisi mungkin oleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Untuk selanjutnya kita akan membuka SPD yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ita. Jadi SPD ini nanti kita akan bagi menjadi 2 kelompok ya Bapak Ibu. Nanti yang masing-masing setiap kelompok ada 2 sampai 3 fasilitator dari tenaga kesehatan untuk membahas materi yang ada, permasalahan yang ada di sini. Minimal memang harusnya Pak RT itu yang punya nama-nama warganya nih. Nah, punya rekapan warga dari yang punya BPJS siapa. Nah, kalau saya bilang sih semua kader yang ada di RT itu semuanya berkolaborasi. Jadi sama-sama, jadi jangan hanya mengandalkan Dawis nih, kasihan Dawis, kerjanya Dawis juga banyak. Tapi semua yang ada di pihak RT itu kan pasti punya kader, karena dia juga punya kader PKK nih. Nah, kalau bagaimana semua harus dilibatkan, karena mau tidak mau para RT harus tahu nih warga yang punya BPJS dan yang tidak punya, seperti itu sih terkadang. Oke, terima kasih. Kenapa sih BPJS ini menjadi isu? Karena kan harusnya seluruh warga harus punya ya. Berarti nggak ada tuh yang 99,8% nggak ada, 0,2%-nya itu dimanain ya. Jadi 100% harus punya. Nah, jadi masalah adalah satu, dia sudah punya BPJS tapi dia tidak tahu BPJS aktif atau tidak. Ya,
itu, atau misalnya dia sudah menjadi BPJS lalu dia di PHK, tagihan tetap berjalan, tidak bayar-bayar. Nah, betul ya. Terus yang ketiga adalah dia ya masa bodoh, punya BPJS punya enggak, biarin aja, tapi giliran sakit lingkungan. Nah, hal-hal inilah yang harusnya dikomunikasikan pada saat pertemuan RT atau RW. Ya, jadi bukan tugasnya kader saja, bukan tugas desa saja. Jadi Pak RT juga harus ngasih tahu nih kadernya, warganya gitu. Pak, udah punya BPJS belum? Udah. Kalau dia belum, oke bikin. Gitu. Kalau misalnya udah, pertanyaan berikutnya adalah aktif atau tidak? Gitu. Nah, kalau misalnya aktif, ada yang nunggak nggak? Pertanyaan berikutnya kan begitu. Nah, karena kalau misalnya nunggak, ya nggak aktif pasti. Nah, sampai situ Bu, pertanyaannya ada 3 tahap. Punya atau tidak, aktif atau tidak, dibayar atau tidak. Nah, permasalahannya sekarang BPJS yang dinilai tidak aktif atau NIK-nya kan sekarang sudah mulai penghapusan NIK ya. Paham? Ya. Itu sudah mulai banyak BPJS yang dinonaktifkan secara sepihak oleh Dinas Kesehatan. Ya. Nah, jadi ke depan kita anggap semuanya ini tidak tahu. Ya, warganya tidak tahu semua. Jadi pesan saya sepulang dari sini monggo dikomunikasikan kepada seluruh warganya untuk cek masing-masing di JKN Mobile. Ya, Mobile JKN. Jadi BPJS itu sudah ada aplikasinya. Mobile JKN, Mobile JKN. Nah, kalau bingung tulisannya gimana ya? Di-download, masukkan datanya, itu secara otomatis satu kakak akan muncul semua. Jadi siapa yang tidak aktif, siapa yang belum punya, itu muncul semua di situ satu keluarga. Dosa. Pemda atau Pemda DKI hanya membayar pada saat diaktifkan. Betul. Tidak melunasi tunggakan. Betul. Nah, ini yang kita edukasi ke masyarakat. Yuk, kalau misalnya ada tunggakan misalnya 14 juta, kan bisa direhab. Betul. Beberapa bulan, beberapa tahun kan gitu. Itu sistem, tapi dengan peralihan ke PBI tadi, kartu masih tetap bisa digunakan. Tapi yang Tunggakan juga dilunasi. Nah, masalahnya tidak semua warga tahu akan hal ini. Ya, jadi inilah fungsinya Bapak Ibu sekalian, tolong sebagai perangkat keluarga kasih tahu. Karena kebanyakan mereka tuh masa bodoh gitu. Jadi tidak ada puskesmas perlu dirujuk, enggak aktif lingkungan langsung. Nah, kan jadi kami puskesmas juga mau kasih pelayanan juga bingung, merujuk BPJS yang nggak aktif. Gitu kan, akhirnya ya udah kami ajak unjuk sama BPJS di atas. Memang warga nggak mau tahu, karena saya mau dapat pelayanan. Gitu. Kalau sampai sekarang masih ada belum juga yang punya BPJS, ya bagaimana gitu kan? Dari tahun 2016 sama Jahra, sama Tria, sama itu kita turun ke lapangan. Bahkan kita sempat mendaftarkan dari kepesertaan kemarin, apalagi sekarang dipermudah, ya tetap aja. 11 tadi belum dapat BPJS, kan bingung pertanyaannya. Seharusnya udah semua dapat tercover. Karena dulu zamannya dulu itu ada namanya KIS. Betul. Itu aja kita sampai KIS-nya itu kita balikin karena ada warga kita itu ternyata orangnya nggak ada tapi namanya ada. Dan itu kita balikin lagi tuh ke BPJS. Nah, yang kita takutkan yang ke data sekarang itu adalah sebenarnya kenapa mereka bilang mereka tidak ada BPJS Ya. itu bukan warga pesanggerahan, tapi dia tinggal di sini, KTP-nya ada di Jawa. Itu banyak sih kejadian seperti itu. Maksudnya bukan di Jawa, maksudnya di luar DKI lah, seperti itu. Jadi, oke, 2016 puskesmas sudah jalan, Pak Ilham sudah jalan. Tapi dengar sekarang belum tentu besok tahu. Jadi tolong diingatkan terus teman-teman. Pesan saya sih itu aja. Kan banyak yang orang tua pada giginya pada copot. Kalau bisa sih di puskes itu ada gigi palsu nih, karena kalau di luar itu kan mahal. Jadi tolonglah gigi palsu itu diadakan di puskes gitu loh. Palsu agak susah karena memang gigi palsu ini belum di-cover BPJS ya. Yang ada itu kan mikirnya mahal. Ya kalau misalnya kita puskesmas bikin gigi palsu, ya mohon maaf biayanya nggak ada Bu, kita nggak punya uang. Nah, kalau misalnya demikian sebenarnya bisa jadi dari sudut pesanggerahan.
bisa RSUD Pesanggerahan melayani pembuatan ini palsu. Dan kalau bisa dibandingkan sama tukang gigi, ahli gigi, lebih murah lah. RSUD Pesanggerahan ada, gitu. Jadi kalau memang ternyata perlu dirujuk, datang ke puskesmas dulu, diperiksa, dicek. Kalau misalnya kan gigi palsu itu kan harus dicabut-cabut itu giginya, ya sudah dirawat, udah rapi, udah bersih, tinggal dikirim ke RSUD Pesanggerahan buat dibikin giginya. Ada kayak kader kami setiap RW ada kader TV-nya nih, setiap RW di Pondok Pesanggerahan. Nah kader TV yang di RW itu yang memang harus mengontrol mereka nih, sudah ada di kita, sudah ada, itu yang dikontrol sama mereka. Gunanya mereka jadi kader TV ya seperti itu. Laksana di Batas itu jangan cuma di RPTA gitu ya. Lebih dekat lagi ke masyarakat, contoh misalnya Pak RT gitu atau Di rumah Pak RT. nah kemudian jangan kalau di RPTA kan ada RT jauh gitu. Dan selanjutnya kunjungan door to door itu sepertinya sudah kita lakukan ya setiap. Yang TBC yang kayak ada beberapa yang tidak terkontrol ya pasien TBC. Saya sih tim di sini untuk kader TV sendiri memang saya akui kader TV Pesanggerahan top deh, mantap. Cuman masalahnya RW atau RT-nya bersinergi sama kadernya. Kalau cuman kader sendiri yang turun, nggak akan mau pasiennya. Misalnya salah satu contoh nih di RW 2, satu keluarga itu sudah ada yang meninggal 2. RW 1 satu keluarga itu udah ada yang bapaknya meninggal, anaknya meninggal, satu sudah TBC usus, udah TBC paru pula. Maksud saya ada RT di situ yang menggerakkan, udah saya fasilitasi, ayo Bu ibu ke RSUD untuk lakukan ronsen biar tahu, biar kita putus itu mata rantainya. Kenapa bisa sampai ada yang meninggal dalam satu rumah gitu loh gara-gara TBC gitu. Itu tuh harus ada bantuan dari RT, RW setempat gitu. Jangan hanya ngadarin kader-kader saya, kasihan gitu mereka. Karena kader-kader ini tuh kadang kita datangin ke rumahnya ya, ibunya langsung tidur-tiduran di lantai. Oh, gak mau gitu. Mesti saya dulu yang datang baru mau dimintain dahak gitu kan. Padahal sebenarnya kita pun di puskesmas, contohnya saya sendiri gitu loh di pelayanan gitu kan. Nggak mungkin saya temenin ibu kader-kader ini gitu kan. Nah, itu tadi satu. Terus yang masalah posyandu remaja, ibu-ibu sayangku, ini posyandu remaja satu dulu ya. Ini saya kepala pusing kalau semuanya nih ya. Minta tolong satu dulu aja, nanti RW 1. Ini akan kita lihat apakah benar-benar berjalan nggak. Jangan kayak kelurahan lain. Ngomong awal-awal doang. Ntar di tengah tahun stop ya. Jangan kayak gitu. Jadi kalau bisa kayak nah itulah yang saya mau tekankan. Itu posyandu remaja itu sudah yang masyarakat itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri, oleh masyarakat itu sendiri, untuk masyarakat itu sendiri, seperti itu. Jadi nanti boleh Pak, Pesanggerahan mungkin yang dari mana gitu, ya dikit gitu. Bukan kita mau jadi Yang penting nanti dicari dulu ya kalau mau posyandu remaja cari dulu. Karena ini merupakan satu kesatuan ya Bapak Ibu. Makanya tadi saya tidak komentar perempuan. Jadi sebenarnya ini kan masalahnya cuma satu penanganannya sebenarnya, posyandu keluarga. Ya, ini kan masalahnya dari posyandu keluarga semua ya, mulai dari remaja, TBC, hipertensi, lansia, apalagi posbindu, posyandu, pos lansia, terus nanti terjadi posyandu keluarga. Itulah kenapa nanti ke depan seperti yang tadi di awal saya bilang, posyandu itu memang ada kadernya, tapi tolong jangan mengandalkan kader doang, kasihan. Ya betul. Ya sedangkan posyandu itu seperti dari Bapak Lurah bilang itu kan lembaga kemasyarakatan dari warga oleh warga untuk warga. Jadi jangan cuma kadernya yang maju perang, Pak RT-nya minum kopi di rumah, ya. Atau misalnya kadernya ajak unjuk, ngajak warganya, yang lain cuma ngeliatin doang. Jangan begitu ya. Jadi memang harus upaya dari masyarakat. Nah, fungsi dari kita melatih kader itu sebagai yang penggerak. Tapi yang bergerak bukan kadernya doang. Ya, jadi harus bersama-sama seluruh warga. Jadi nanti dicolek nih Pak RW-nya atau Pak RT-nya yang ngasih minum kopi di rumah ya. Kalau misalnya ibu kader mau turun ke lapangan, aja. Ya Pak, tolong dampingi. Ya, jadi kalau misalnya ada warganya yang sulit, Pak RT-nya tahu. Gitu ya. Tahu yang dapat gaji siapa? RT kan? Iya, RT dapat gaji. Nah,
Operasional. Oke. Nah, ke depan dalam Permendagri tentang posyandu itu kader dapat insentif. Ya, tapi ini masih di atas sana. Ya, masih di atas sana. Jadi Pak Kasih udah tahu Pak? Udah, ya. Jadi nanti masih di awal-awal. Tinggal siapa nanti gubernurnya terpilih ya diturunkan ke kita gitu. Makanya nanti itu tugas kita ada nih, dia melek nih soal insentif posyandu ini harusnya sih melek ya. Tidak boleh ada pendobelan ya. Betul. Jadi kalau dia sudah dijauh, sudah dimantik, otomatis tidak bisa lagi di posyandu kalau memang posyandu itu dapat insentif. Biar merata. Gitu. Betul. Meskipun nanti sebenarnya ke depan semuanya jadi posyandu. Betul. Nah, jadi lalu apa namanya, sosialisasi. Nah, seperti yang tadi Pak Zahra bilang tentang IPA tes. Sebenarnya kalau menurut saya biasanya kalau pemilihan yang datang ke ibu-ibu aja ya. Iya. Bapak-bapak perlu datang nggak? Perlu. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya bapak-bapaknya nggak tahu, bapak-bapaknya nggak ngebolehin ibu-ibu periksa. Ya nggak? Ada yang bilang, soalnya saya masih ada nemu alasan kenapa ibu tidak mau periksa, nggak boleh sama suami saya. Ini saya masih dengar alasan seperti itu. Padahal kalau misalnya istrinya kena kanker serviks, yang ditinggal duluan siapa? Bapaknya. Kan istrinya tinggal duluan, ya kan? Gitu. Nah, bahkan pernah ada sharing kemarin saya baru yang dari Bintaro, satu warganya ada yang ketahuan kena kanker serviks, ditangani pada saat itu sehat sampai sekarang. Padahal dia ada keluhan apa-apa, tapi ketika dia kena kanker serviks, dia ikutan positif, ditangani saat itu juga sehat sampai sekarang. Jadi nanti IPA tes ini tolong ketika kita mengadakan sosialisasi, penyuluhan, ajak bapak ibunya, bukan cuma ibunya doang saya bilang, bapak-bapaknya juga ajak aja biar mereka paham. Gitu ya. Ini kita masukkan kegiatan, tapi datang ya. Jangan kita ngadain buka warung, gak laku, bapak ibu ya. Oke, terus apa lagi yang belum? Oh, TB. Nah, saya apresiasi juga nih buat kader TB Pesanggerahan. Pesanggerahan itu menjadi salah satu penerima penghargaan penemuan TB terbaik se-Indonesia. Bukan se Jakarta ya, se-Indonesia. Ya, jadi saya salut dengan kader TB Pesanggerahan. Cuma masalahnya kita masih bisa ketemu stigma di masyarakat. Ya, kenapa sih orang pada nggak ada yang pada takut ngomong saya TB, dengan bangga dia bilang saya TB, nggak ada yang begitu kan? Ketika seseorang sudah kena TB, lalu dia diobati, itu sudah tidak menular lagi Bapak Ibu. Ya, jadi mau ada tutup-tutupan nggak masalah. Jadi jangan ada lagi itu yang bilang, oh dia dikucilkan nanti ini dia TB ini lagi pengobatan. Nggak lagi itu dibilang begitu harusnya. Justru ketika ada yang TB dari pengobatan kita kasih semangat. Ya, kasih semangat, kader-kader TB-nya mengingatkan, udah minum obat belum? Udah berapa lama? Oh udah 4 bulan, oh semangat 2 bulan lagi. Kan sampai berapa bulan ini Bu? 6 bulan. Oh semangat 2 bulan lagi ya selesai. Atau misalnya yang tadinya kurus jadi gemuk, wah sekarang udah gemuk ya. Kan yang begitu yang harus kita temukan di masyarakat. Bukan gara-gara TB, jauhin. Jangan gitu. Kita di pesantren ini kan ada posyandu keluarga nih. Apakah SK-nya memakai posyandu keluarga? Apakah SK-nya memakai posyandunya masing-masing? Itu satu. Kedua, contohnya kayak di RW 1 itu ada posyandunya itu ada 4. Otomatis dari 3 ini kan tidak mungkin jadi posyandu keluarga. Salah satunya yang jadi posyandu keluarga. Mekanismenya ini apakah memang kan hanya satu, yang lainnya ini tetap bekerja seperti biasa? Itu yang saya tanyakan. Begini, kalau menurut Juknis Kemenkes itu satu desa itu satu posyandu keluarga. Satu desa. Nah bayangkan itu dibawa ke Jakarta. Ya, satu kelurahan satu posyandu keluarga, mabok nggak tuh akhirnya? Ya, akhirnya kita pikirkan, oh nggak bisa satu posyandu keluarga satu desa satu kelurahan, berarti satu RW satu posyandu keluarga. Nah, kalau misalnya kadernya yang 5 orang ini sudah sanggup menjalankan satu RW, ya nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa nih Bu,
Yang satu posyandunya di sana warganya udah banyak, RT 1, 2, 3 itu udah ribuan misalnya. Atau jadi kami butuh misalnya 5 nih, posyandunya tetap berjalan, ya nggak apa-apa. Lakukan posyandu keluarga ini, cuma nanti ke depannya itu akan berpengaruh kepada yang tadi perhitungan insentifnya. Nah, insentif dan Nah. satu itu masalah, karena kita ini kan di kelurahan itu ada data kemiskinan ya. Betul. Data kemiskinan itu balita dan lansia. Betul. Dan itu masuk dalam program anggaran. Betul. Kalau seandainya kita berjalan posyandu keluarga karena hanya satu, kan yang 3 ini tetap harus diperhitungkan. Nah, ini yang harus jadi bahan kita nih. Baiknya itu tetap di yang sudah ada, tetap kita berjalan posyandu keluarga itu tetap ada, dan terus yang 3 ini tetap berjalan dengan sendiri karena kita penganggarannya itu pakai Pokmas. Betul. Sekarang itu semua wilayah harus pakai Pokmas. Nah, nanti ini bagaimana ya. insentif itu. Nah, ini yang harus nanti dibicarakan sama Pak Lurah ya. Betul, sama Pak Lurah, sama PKK. Karena ini seperti tadi saya bilang di awal, posyandu juga punya puskesmas. Posyandu itu punya kelurahan. Jadi mau posyandu keluarganya 5 di satu RW, monggo silakan. Terima kasih atas kehadirannya pada siang sampai sore ini. Semoga kegiatan kita dapat bermanfaat. Kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Jika tidak ada lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Pesanggerahan bisa.